kepalanya mereda. Berbagi cerita. Azan maghrib berkumandang. Alisa mengambil air wudhu dan lekas melaksanakan sholat maghrib. Selesai melaksanakan kewajibannya, Alisa mengambil mushaf dan mulai mengaji. Alisa membaca surat Yasin dilanjut dengan surah Ar-Rahman. Bacaannya masih sangat pelan dan terbata-bata. Fabiayi eli rabikum tukas jib'an. Taprakasmu rabika dezil jali wal ikram. Shodaqallahul adzim. Tes. Tak terasa air mata Alisa terjatuh lagi. Ia baru menyadari kemana saja ia selama ini, mengapa saat seperti ini ia baru ingat dengan Tuhannya. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa hamba, ucap Alisa sambil mencium mushafnya. DRT. Tak selang berapa lama ponsel Alisa berbunyi. Alisa segera menghapus air matanya. Panggilan masuk dari Zaka. Halo, assalamualaikum Sa'a. Waalaikumsalam Mes. Udah sholat saya? Sampun Mas. Alhamdulillah. Udah makan belum? Belum Mas, Lisa lagi pesen makanan. Oh iya Mas, teman Lisa ada yang mau nginep di sini, ndak apa-apa ya? Maaf Lisa, lupa izin Mas Jaka tadi. Iya gak apa-apa. Mas seneng malah kamu ada temennya. Mas udah makan? Belum Sa'a, nanti habis Isya bareng sama Pak Akbar dan temen Mas satunya. Nanti boboknya jangan malam-malam ya. Kamu dijaga kesehatannya. Besok kalau dirasa masih pusing naik Grab lagi aja ya berangkatnya. Deg. Alisa tak menjawab. Ia mengingat kejadian tadi sore bersama Labib. Sepertinya kejadian itu akan membuat Alisa menjadi enggan untuk memesan aplikasi Grab lagi. Halo, Sa'a. Enggak Mas. Kok dim kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja Mas. Ya udah kalau gitu. Nanti habis makan jangan lupa minum obat ya. Besok pagi-pagi Mas telepon lagi. Dadah. Assalamualaikum, Mas sayang Lisa. Iya Mas, waalaikumsalam. DRT. Tak selang berapa lama Alisa mendapat telepon dari Nada. Halo Lis, aku udah di depan, bukain gerbang. Oke Nat, tunggu bentar. Alisa gegas keluar rumah dan membuka gerbang untuk menghampiri Nada. Alisa menggandeng Nada untuk masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ukti Nada, hehehe. Nada berhenti, ia mulai melihat semua sisi ruang tamu rumah Lisa. Masya Allah. Keren Lisa, rumahnya bagus banget, hawanya adem. Ucap Nada yang berdecak kagum dengan rumah Lisa. Bagaimana tidak? Rumah yang sangat luas bernuansa putih. Semua perabotan mewah tertata rapi, terpasang bingkai foto-foto ulama besar seperti K. Hashim Asy'ari, Syekhona Mbah Maimun Zubair, Habib Umar bin Hafidz, Habib Munzir Al-Musawa, Habib Ali Al-Jufri, Habib Lutfi bin Yahya, dan masih banyak lagi foto-foto ulama yang dipanjang rapi. Di bawahnya terdapat bupet minimalis berwarna putih menambah nilai estetik ruangan. Alisa tersenyum melihat Nada yang masih sibuk berdiri memandangi satu-satu foto ulama. Ia langsung menghampiri Nada. Mas Zaka sendiri yang tata dan pasang semua foto-foto itu Nad. Katanya, semoga keberkahan selalu tercurah bagi siapa saja yang memandang wajah-wajah para ulama solihin di rumahnya. Amin ya Allah. Dan semoga kelak kita semua dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, Rasulullah, keluarga keturunan dan umat-umatnya di surganya Allah SWT. Amin. DRT. Alisa menerima panggilan telepon dari driver GoFood pesanannya. Bentar Nad, pesanan kuda sampek, ucap Alisa yang gegas keluar untuk mengambil pesanan makanan yang sudah datang. Iya Lis. Selang berapa menit Alisa kembali masuk ke rumah membawa beberapa kantong kresek, tersenyum ceria menghampiri Nada. Wah, party ceritanya ini Lis. Ucap Nada yang melihat beberapa kantong kresek makanan ditenteng oleh Lisa. Haha, sementara kita khilaf dulu ya malam ini, besok diet lagi. Mantap Lis, you gas. Yuhu gaskeun, ucap Lisa semangat menarik tangan Nada ke ruang tengah-tengah untuk bersantai sambil menonton TV.
Sementara itu di kota Semarang, Zaka sudah duduk bersantai bersama Pak Akbar di ruang tamu sambil menikmati kopi dan makanan ringan yang disediakan oleh istri Pak Akbar sambil menunggu Bima rekan bisnis mereka. Tak selang berapa tamu yang mereka tunggu datang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo masuk Mas Bima. Ucap Pak Akbar yang mempersilahkan Bima untuk masuk. Alhamdulillah, bisa jumpa lagi. Pripun kabare Pak Akbar? Ucap Bima sambil berjabat tangan dengan dan memeluk Pak Akbar. Alhamdulillah sehat Mas Bima, sampean gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, ini loh sudah ditunggu sama sedulur dari Tegal hehehe. Hehehehe. Wah sedulur aduh ketemu lagi. Pripun kabare Mas Zaka? Ucap Bima berjabat tangan serta memeluk Zaka. Alhamdulillah Mas Bima. Wah tak lihat-lihat Mas Bima tambah gagah niki. Hehe bisa aja Mas Zaka niki. Sama kaya sampean Mas Bima, yang pengantin baru juga tak kalah gagahnya. Ucap Pak Akbar yang menggoda Zaka. Hehehe lah enggeh Pak Akbar punya hajat geden kok ndak kabar-kabar Mas Zaka, liki ucap Bima menepuk bahu Zaka. Ngapunten Mas Bima, semua serba dadakan. Jadi antara hari lamaran dan pernikahan niku selisih 1 minggu. Wah ketara dijodohkan iki hehehe ucap Pak Akbar menimpali. Hehe ngeh Pak Mas, sama sekali kulo sebelum ederen kenal kali estri Mas, dijodohkan kali abah cocok langsung mawon dinikahkan. Garsep ngeh Mas Zaka ucap Bima. Hehe inggih Mas, nanti saya keburu jadi jaka tua kalau ndak cepet-cepet dinikahkan. Haha sampean bisa-bisa aja Mas Zaka ucap Pak Akbar tertawa mendengar ucapan Zaka. Bima pun ikut tertawa. Tak selang berapa lama istri Pak Akbar datang membawa secangkir kopi untuk Akmal. Mas Bima, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Bu. Buanha pripun kabare? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Saya sueneng dengar Mas Zaka sudah menikah. Alhamdulillah akhirnya nyusul Mas Bima juga. Hehehe nggih Bu. Alhamdulillah akhirnya status KTP-nya sudah berubah. Ucap Bima menggoda Zaka. Hehehe betul, kapan-kapan istrinya diajak main ke sini ya Mas Zaka Mas Bima, biar terjalin terus silaturahminya. Enggeh Bu jawab Zaka disusul Bima. Ya sudah monggo dilanjutkan saya tinggal dulu nge ucap Bu Anha pamit meninggalkan mereka. Enggeh Bu. Monggo kali disambi Mas Zaka Mas Bima ucap Pak Akbar mempersilahkan mereka menikmati hidangan yang disajikan. Enggak Pak. Kalau boleh tahu Mas Zaka istrinya orang mana? Tanya Bima sambil menyeruput kopinya. Oh tegas Mas jawab Zaka sambil tersenyum. Maksudnya Mas? Tanya Bima lagi bingung dengan jawaban Zaka. Oh tegas niku orang Tegal asli Mas hahaha. Hahaha. Pak Akbar dan Bima sontak tertawa mendengar dagelan Zaka. Pinter ngelawak sak niki Pak Akbar. Lah ya, sudah menikah pinter ngelawak Mas Zaka, ya nggak apa-apa. Nanti rumahnya biar ndak sepi ya Mas, gak usah undang tukang lawak, ngelawak sendiri aja. Kayak saya sama istri alhamdulillah rumah tangganya harmonis setiap hari tertawa terus. Loh nge Pak Akbar? Iya Mas Bima. Istri saya itu orang usil sama saya. Kadang saya suka dikerjani, habis itu ya guonan bareng. Tapi ya di antara kami ndak pernah sama sekali jengkel-jengkelan. Makanya itu saya ya betah di rumah Mas. Makanya Pak Akbar awet mudanya Mas Bima ucap Zaka menyengol lengan Bima menggoda Pak Akbar. Hehehe enggeh, lah umur 40 tahun masih sama kayak seumuran kita Mas 27 tahun. Ucap Bima menimpali. Umur boleh beda yang penting jiwa dan semangat kita harus tetap sama hahaha. Ucap Pak Akbar sambil tertawa memperlihatkan jiwa mudanya. Mereka pun tertawa bersama. Bu Anha sudah menyiapkan hidangan makan malam untuk mereka. Selepas sholat Isya mereka akan makan malam dan dilanjut kembali membahas bisnis mereka. Alhamdulillah ya Allah ucap nada yang memegangi perutnya. Alisa tersenyum dan masih asyik mengunyah. Wah, parah emang kita Lis, nasi padang, martabak manis, martabak telur, takoyaki kebab jumbo tandas juga musuh kita hahaha. Hahaha, makanya,
Kan tadi aku bilang gak usah makan dari rumah, aku udah pesen semua ini buat kita berdua. Wah, besok naik 10 kilo aku, Lis. Yo nggak popo, dagingnya tinggal dipotong dikasihkan kepada yang membutuhkan. Lah dikira aku sapi potong, dagingnya bisa dibagi-bagi. Hahaha, halah cuma malam ini tok lo. Besok diet lagi lah. Lis ke kamar Yaks, aku kok pengen rebahan ti. Ayo ke kamarku aja. Di kamar tamu ailah. Gak enak lah aku bobok di kamar pengantin. Alisa tersenyum simpul. Kamar pengantin? Tidur bersama Zaka saja baru 1 kali. Itu saja waktu masih di rumah Lisa dan masih ada pembata di antara mereka. Pantaskah kamar utama itu disebut kamar pengantin? Alisa pun akhirnya menuruti nada untuk tidur di kamar tamu. Lis, tadi sore gimana? Langsung dapat Grabnya? Setahuku di kantor kita itu agak susah cari Grab. Paling banyak tuh Gojek, ucap nada yang menyandarkan tubuhnya di atas ranjang dan memainkan ponselnya. Alisa terdiam mentap ke arah nada. Nada melihat raut wajah Alisa yang mulai sendu. Hei kamu kenapa, Lis? Alisa langsung memeluk nada dengan erat, air matanya tak bisa dibendung. Hei, cerita kamu kenapa? Ucap nada sambil mengelus punggung nada. Alisa melepaskan pelukannya dan mulai menceritakan kepada nada semua kejadian berasa Malabib sore tadi. Ya Allah, Lis, benar-benar si Labib tuh, dasar cowok gak punya perasaan. Kamu yang sabar ya, Lisa, Hukum karma pasti berlaku. Ucap nada emosi menegar penuturan Lisa. Aku mulai sadar, aku udah berdosa sama ayah ibuku, Nat. Aku sempat membentak mereka karena aku membelah si Labib. Nah, itulah pentingnya ridho orang tua, Lis. Allah meletakkan keridhoan pada orang tuamu dan aku yakin suamimu lah orang yang tepat untuk mendampingi hidupmu, bukan cowok sialan itu. Ucap nada mengelus lengan Lisa. Alisa terdiam, sangat berat namun ia harus bertanya dan berbagi cerita kepada sahabatnya. Nadid, ucap Alisa lirih. Iya, Lis, kenapa? Aku boleh bertanya sesuatu? Bolehlah. Mau tanya apa, Lisa? Alisa mengatur posisi nyaman menghadap nada. Nada, apakah berdosa jika seorang istri menolak satu ranjang dengan suami? Nada memicingkan matanya. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Lis? Alisa menunduk tak berani menjawab pertanyaan dari nada. Lis, kenapa kamu bertanya seperti itu? Jawab aku. Tanya nada lagi. Apa jangan-jangan kamu belum satu ranjang dengan suamimu dan kalian belum pernah berhubungan? Ucap nada menebak. Alisa mengangguk pelan. Nada mengelengkan kepala tak habis pikir dengan sahabatnya itu. Ya Allah, Lisa, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kenapa kamu bisa menolak tidur satu ranjang dengan suamimu? Apa alasanmu? Apakah kamu masih mencintai laki-laki lain selain suamimu? Lisa, apakah kamu tidak takut jika menolak ajakan suamimu Allah akan melaknatmu? Ucap nada serius. Alisa mulai menangis terisak. Ia tak mampu menjawab semua pertanyaan sahabatnya. Lisa, dengarkan aku. Cobalah hargai suamimu. Allah telah menggariskan kamu berjodoh suamimu. Aku tahu hakikatnya pernikahan itu bukanlah hanya masalah hubungan ranjang, namun kepercayaan dan kasih sayang itu perlu. Dalam syariat agama, menikah adalah menghalalkan pergaulan suami istri dan menetapkan hak dan kewajiban untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ucap nada memegang kedua bahu Alisa. Alisa mulai menangis sesegukan dan langsung memeluknya nada dengan erat. Lisa, jangan menjadi wanita yang durhaka kepada suamimu. Sekarang surgamu ada padanya. Setiap dosa yang kamu lakukan akan ditanggung olehnya. Apakah kamu mau jika semua dosa-dosamu ditanggung semua oleh suamimu? Tanya nada sambil mengelus punggung Alisa dengan lembut. Tidak, Nad, hiks. Nada melepas pelukannya, ia pegang kedua tangan Alisa dengan erat. Lisa, mulailah belajar untuk menerima kehadiran suamimu, walaupun pernikahan kalian melalui perjodohan. Coba buka matamu lebar-lebar. Di luar sana banyak orang yang menginginkan kerukunan dalam rumah tangga. Kamu harusnya beruntung, Allah telah mempertemukan imam yang terbaik dalam membimbing setiap langkahmu. Hiks maksianat. Aku akan belajar menerima Mas Zaka dalam kehidupanku. Maaf ya Lisa,
Sebenarnya kamu salah jika bertanya kepada aku. Aku belum memiliki pengalaman dalam urusan rumah tangga, tapi kata guru ngajiku di kajian Nisa. Abuya selalu memberi pesan kepada santrinya untuk patuh dan nurut kepada suaminya. Karena surga dan keriduanmu ada padanya. Ya Nad, aku akan belajar menjadi istri yang baik untuk suamiku. Iya Lis, kamu pasti bisa. Allah meridhai setiap langkahmu. Amin. Terima kasih banyak ya Nad. Semua nasihat yang kamu berikan sangat bermanfaat untuk aku. Kita ini seumuran, tetapi aku merasa kamu sudah bisa berpikir lebih dewasa dari aku, Nad. Dewasa tidak hanya seseorang tidak diukur dari segi umur, Lisaku sayang, ucap Nada menghapus sisa air mata Alisa. Tapi aku merasa masih seperti anak kecil, Nad. Terkadang emosiku masih saja naik turun. Kalau udah sama suami jangan kayak gitu ya. Belajarlah saling mengerti dan memahami agar hubungan dalam rumah tanggamu harmonis. Alisa menganggukkan kepala. Udah ya, ndak boleh nangis lagi. Aku nggak tega kalau lihat kamu nangis terus. Iya Nad, sekali lagi terima kasih. Malam ini sudah menemani dan memberi aku siraman rohani. Hahaha, aku bukan Mama Dedeh, Lis. Nada sontak tertawa mendengar ucapan Alisa yang mengatakan siraman rohani. Tapi udah mirip ceramahnya, Nad. Hahaha, ya karena aku dapat ilmu dari guru kulis, bukan niru-niru gaya Mama Dedeh. Sek Nad. Yang tadi kamu bilang kajian Nisa itu di mana ngajinya? Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah juga, Lis. Rutinannya setiap Ahad siang jam 1:30 sampai jam 3:30 sore. Biasanya rutinan itu diisi dengan pembacaan sholawat, pembacaan maulid, kajian fikih wanita dan terakhir sesi tanya jawab seputar ilmu fikih. Nanti kapan-kapan aku boleh ikut hadir, Nad? Bolehlah, apalagi kamu istrinya Kang Zaka, murid dari Abuya sekaligus ahlul khidmah Pondok Pesantren. Kalau kamu mau gabung juga boleh jadi ahlul khidmah kayak suamimu. Ngalah, aku merasa belum pantas, Nad. Kan gak lucu nanti ada jamaah yang nanya aku gak bisa jawab. Jawab aja gini, ntar ya ukti jawabannya dibuat PR. Nah, dikira PR matematika. Hahaha, yaks bobok, Lis, dah jam 10. Nanti kalau ngecombret terus kita bisa gak tidur, Lis, sampai pagi. Tapi kan ngecombretnya ada manfaatnya, oh. Hahaha. Iya, wes yuk bubuk. Mau tak kelonita biar cepet kicep? Hahaha, kurang ajar. Mereka pun akhirnya istirahat.